Dulu waktu gue pindah sekolah ke salah satu SMA yang ada di Jakarta, gue ditakdirkan bertemu sama seorang perempuan. Jadi gini, di hari pertama gue masuk ke sekolah baru, guru gue meminta gue untuk memperkenalkan diri. Jadi gue perkenalkan lah, halo semuanya, kenalin nama gue Arda. Gue baru pindah ke Jakarta beberapa hari lalu. Mohon bantuannya ya teman-teman. Terus guru gue bilang, oke, apa ada yang mau bertanya? Dan tiba-tiba salah satu perempuan mengangkat tangannya dan bertanya, kalau nomor handphone lo berapa? Di situ semua murid di kelas langsung menyoroti perempuan itu. Gue ngejawab lah karena itu kan privacy. Kata guru gue, ah dasar kamu ini. Udah Arda, silakan duduk di sebelah dia. Dan ternyata gue malah sebangku sama perempuan yang meminta nomor gue tadi. Dalam hati gue, wah ini seriusan gak ada bangku kosong yang lain. Baru aja gue duduk langsung ditanyain tuh sama perempuan, rumah lo di mana? Udah ada pacar belum? Gue boleh minta nomor HP lo nggak? Gue terdiam dan gak bisa berkutik. Buset, ini perempuan nanyanya nggak bisa satu-satu apa? Ya emang sih dia itu cantik dan imut, tapi sifatnya ini yang terlalu cegil buat gue jadi risih. Gue nggak hiraukan dia sampai dia ngomong, ih sombong banget sih dah. Dan gue cuma fokus pada guru yang menjelaskan mata pelajaran tersebut. Hingga sekolah selesai pun itu cewek terus-terusan ngikutin gue. Gue langsung ngomong, lo bisa stop nggak ngikutin gue? Kata dia, nggak bisa, gue nggak bisa stop. Masalahnya gue ini mau ke toilet. Lo mau ikut ke toilet cowok? Terus kata dia, kalau Arda minta ditemenin, Kayla mau kok nemenin, sambil menunjukkan muka imutnya. Dalam hati gue, anjir ini perempuan gak ada takut-takutnya apa? Itu mukanya imut banget lagi. Dah lah, lo mending pulang. Di dalam toilet gue ngomong, akhirnya bisa lepas juga tuh dari perempuan. Siapa tadi namanya? Oh iya, Kayla. Ada aja dah perempuan yang begitu. Nah, gue berencana untuk nggak pulang dulu. Gue mau ke perpustakaan sebentar. Soalnya ada buku yang gue cari. Saat gue mencari buku di setiap rak, tiba-tiba di depan rak buku ada si perempuan itu lagi. Kata dia, halo Arda, kita ketemu lagi. Anjir, gue nggak tahan lagi dengan nadanya yang begitu membuat gue geli. Terus kata gue, lo lagi? Lo ngikutin gue ya? Enggak kok, Kayla nggak ngikutin Arda. Mungkin kita ditakdirkan buat berjodoh kali ya. Kalau rame lanjut part 2. Ini part 2 gue jadi murid pindahan. Lo ngikutin gue ya? Enggak kok, Kayla nggak ngikutin Arda. Mungkin kita ditakdirkan buat berjodoh kali ya. Dalam hati gue, nih ini cewek parah banget sih. Ya emang cantik, tapi otaknya rada-rada. Saat di perpustakaan gue cari tempat duduk buat baca buku yang gue pilih. Tiba-tiba si Kayla ada di sebelah gue. Kata dia, Arda sana-sana dong. Kayla mau duduk di sebelah Arda. Karena gue nggak mau berdebat, apalagi kan ini ada di perpustakaan. Gue langsung aja lah geser supaya dia bisa duduk. Terus dia senyum ke gue. Makasih Arda, mana mukanya itu dekat banget lagi sama gue. Dalam hati gue, bejir ini cewek kenapa dah? Tapi kalau dilihat-lihat Kayla cantik sih. Terus kata Kayla, Arda kok ngelamun mikirin Kayla ya? Gue refleks langsung ngomong, apaan sih? Lu mending diam. Ini kita lagi di perpustakaan. Ih, kita ada hubungan apa Arda? Kayla berusaha menggoda gue. Gue malas banget ngeladenin dia, sumpah. Karena gue nggak mood dan sekarang juga udah sore. Jadi rencananya gue bawa pulang aja ini buku. Ntar besok dibalikin. Gue langsung beranjak pergilah meninggalkan Kayla. Terus kata Kayla, is kok Kayla ditinggal dah? Tangan gue ditarik-tarik waktu itu. Lepasin kata gue mau pulang. Terus kata Kayla, gue ikut dong pulang. Soalnya Kayla nggak ada yang jemput. Dia meminta sambil menunjukkan muka imutnya. Yang awalnya gue tolak, gue bilang, lo pulang sendiri aja. Ih tega banget Arda, ini udah mau malam. Nanti kalau gue dia papain gimana? Setelah gue pikir, iya juga sih, takutnya dia kenapa-napa. Tapi kenapa gue jadi khawatir gini ya? Jadi gue bilang aja lah, ya udah ayo gue anterin. Yes, makasih Arda, sering-sering ya. Dalam hati gue, semoga gue nggak dipertemukan lagi sama dia. Yang mau part 3 komen. Untuk cerita baru di sini, gas langsung ditonton. Ini part 3 gue jadi murid pindahan. Dalam hati gue, semoga gue nggak dipertemukan lagi sama dia. Tiba-tiba HP gue bunyi, ada yang nelpon. Gue jawab lah, halo, ini siapa ya? Halo Arda, ini Kayla. Arda malam-malam gini lagi ngapain? Lagi mikirin Kayla ya? Langsung gue matiin tuh telepon. Serius, gue kaget banget. Lah dia dapat nomor gue dari mana ya? Tiba-tiba gue ditelepon lagi. Terus gue jawab lah, lo dapat nomor gue dari mana? Ada deh, mau tahu aja. Arda besok bisa nggak jemput Kayla sekolah? Kayla besok nggak ada yang anter. Enggak, gue nggak ada waktu buat jemput lo. Ih Arda tega banget lihat Kayla jalan kaki dari rumah ke sekolah. Dalam hati gue, ini cewek ada aja caranya buat gue murah hati. Gue tanya lah, emang rumah lo di mana? Guys, kalian harus follow akun di bawah ini. Harus, pokoknya wajib. Kalian harus ramein, follow. Pokoknya follow. Nggak follow, marah aku. Hah? Serius Arda mau jemput Kayla sekolah? Bentar, Kayla Sherlock ya. Arda lagi ngapain? Udah makan belum? Kalau belum, keluar yuk makan bareng. Gue langsung matiin dah tuh telepon. Cegil banget tuh orang. Tapi kenapa gue mau aja sih besok jemput dia sekolah? Oh mungkin karena gue cuma kesian sih. Keesokannya gue sarapan lah dan bersiap untuk sekolah. Gue langsung menuju sekolah dan memakikan mobil gue. Tiba-tiba HP gue bunyi. Arda jemput Kayla jam berapa? Kayla udah nungguin dari tadi. Gue langsung menepuk jidat gue. Astaga, gue lupa kalau udah janji jemput Kayla. Gue bergegas lah keluar sekolah dan langsung menjemput Kayla. Sampai ya di rumah Kayla, sorry banget Kai, gue tadi kelupaan kalau janji jemput lo. Tiba-tiba gue disodorin minum sama Kayla. Nih minum dulu. Makasih ya udah mau balik jemput gue lagi. Baru itu gue lihat Kayla nggak secegil biasanya. Dia bersifat lembut ke gue waktu itu. Oh makasih ya minumnya. Ayo kita berangkat. Ntar telat lagi. Di dalam perjalanan Kayla terus menanyakan pertanyaan yang aneh-aneh. Gue ditanya Arda kalau pulang sekolah langsung tidur atau mandi dulu. Terus Arda lebih suka Kayla atau buah anggur. Ditanya macem-macem lah. Dan gue sama sekali nggak ngejawab pertanyaan dia. Akhirnya kita sampai juga nih. Di koridor sekolah gue diliatin sama orang-orang. Mungkin karena gue sama Kayla kali ya. Follow buat lanjut part 4 cerita gue dan Kayla. Ini part 4 gue jadi murid pindahan. Di koridor sekolah gue diliatin sama orang-orang. Apa karena gue berangkat bareng sama Kayla kali ya? Makanya diliatin. Kayla emang primadona di SMA gue sih. Banyak yang ngejar-ngejar Kayla.
Tapi kenapa si Kailanya malah genit ke gua ya? Padahal gua nggak kaya, tapi emang sih gua ganteng dan pintar. Di kepedean gitu ya gua. Nah waktu di sekolah gua masih aja tuh disinisin sama orang-orang. Jadi gua menjauh lah dari Kaila. Tapi Kailanya malah, "Loda, kemana? Jangan tinggalin gua." Tangan gua malah digandeng sama Kaila supaya gua nggak pergi dari dia. Gua bilang lah ke dia, "Kai, lepasin, dilatin anak-anak ini. Lihat tuh muka-muka cowok yang suka sama lo, pada natap gua sinis gitu." "Udah, Arda jangan takut, di sini ada Kaila. Kalau mereka macem-macem sama Arda, pasti Kaila langsung marahin. Masalahnya bukan itu, Kai. Gua malas aja ini diliatin sama orang-orang. Udah lepasin." Gua cabut duluan ke kelas. Jadi dari situ gua tinggalin Kaila lah sendirian. Daripada gua disinisin sama anak-anak sekolah, mendingan gua kabur aja. Waktu di kelas gua ngos-ngosan kecapean. Wah, capek juga ya lari ke kelas. Ini semua gara-gara Kaila. Lagian kenapa gua juga mau sih jemput itu anak? Tiba-tiba Kaila masuk ke kelas. "Arda, kok ninggalin Kaila sih?" Kaila capek kan jadinya lari-lari. Dalam hati gua, lu kira cuma lu doang yang capek? Ini gua juga capek lari, sama capek juga ngadepin lo. Ucap gua dalam hati. Kalau sampai gua ucapin langsung mungkin sia-sia juga. Dia nggak mungkin sih ngejauh dari gua. Gimana enggak? Ini cekil banget orangnya. Terus kata Kaila, "Arda nanti istirahat kita makan bareng yuk." Kaila pengen makan bakso yang di kantin. Gua jawab lah, "Enggak, soalnya gua bawa bekal." Tadi dibuatin sama, belum gua selesai jawab malah disela sama Kaila. "Arda dibuatin bekal sama siapa? Sama cewek ya?" Wah, berani-beraninya tuh orang. Gua langsung jawab lah, "Iya cewek, kenapa emangnya?" "Bunda gua yang buat." "Kenapa? Lu mau marah?" Terus kata Kaila, "Oh alah, ibu mertua toh yang buatin." Kaila juga mau dong cobain masakannya ibu mertua. Follow buat lanjut part 5 cerita gua dan Kaila. Ini part 5 gua jadi murid pindahan. Kaila juga mau dong cobain masakannya ibu mertua. Terus kata gua, "Enak aja, ini aja cuman sedikit." Terus mukanya Kaila terlihat kecewa dan sedih waktu itu. Tapi kenapa lagi-lagi gua malah kesian sama dia? Jadi langsung aja gua kasihkan lah bekal gua. "Nih, makan aja." Tapi Kaila malah tetap nunjukin muka sedihnya. Terus ngomong, "Suapin Kaila dong." Ini dalam hati gua kenapa tiba-tiba Kaila jadi imut gini waktu diminta disuapin. Tapi gua langsung bilang, "Ogah kan?" Terus keluarlah gua dari kelas buat ke toilet. Sumpah tiba-tiba gua jadi salting gitu. Ini pipi merah banget lagi. Apa karena efek dari salting brutal itu ya? Waktu gua keluar dari toilet tiba-tiba ada Kaila ngagetin gua. "Ini anak di mana-mana dah. Lu maunya apa sih Kaila? Sehari aja nggak ganggu gua bisa nggak?" Terus dijawab tuh sama Kaila, "Kaila maunya Arda sama-sama Kaila terus." "Di apaan sama-sama? Kayak orang pacaran aja." "Ya kalau Arda mau pacaran sama Kaila sih boleh aja." Langsung dah tuh kepalanya gua toel. Mimpi gua bilang, masih bocil juga udah pacar-pacaran. Ih, Kaila udah SMA kelas 3 kali, udah dewasa, udah punya KTP. Langsung aja dah gua tinggalin si Kaila. Karena gua tahu bakal nggak ada habisnya ngomong sama dia. Tapi masih aja tuh diikutin sama Kaila. Pakai segala digandeng tangan gua. "Arda mau kemana? Kaila ikut ya." "Gua mau masuk ke kelas Kaila." "Iya Kaila ikut ya." "Iya terserah lu lah. Ini jangan pakai dipegang-pegang tangan gua bisa nggak?" Saat gua ninggalin Kaila tiba-tiba ada cowok yang ngampiri Kaila. Gua denger sih cowok itu ngajakin Kaila ke perpus. Terus gua pikir, ah bodo amat lah, gua bisa bebas kan dari dia. Nah waktu di kelas guru sudah ada, tapi Kaila masih aja belum masuk ke kelas. Ini kenapa gua yang khawatir ya? Tiba-tiba guru gua langsung nanya, "Itu si Kaila kemana? Kok ada tasnya tapi nggak ada orangnya?" Karena nggak ada yang tahu, jadi guru gua nanyain gua lah, "Arda, kamu tahu Kaila kemana?" Gua bilang lah, "Kurang tahu pak, saya izin cari Kaila boleh pak?" "Oke silakan kamu cari Kaila, awas aja dia ternyata bolos." Follow buat lanjut part 6 cerita gua dan Kaila. Ini part 6 gue jadi murid pindahan. Oke, silakan kamu cari Kaila. Awas aja dia ternyata bolos. Waktu itu gue langsung aja mencari Kaila. Tempat pertama yang gue cari adalah di perpustakaan. Karena sebelum gue ninggalin dia mau ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan gue nyari-nyari Kaila. Gue udah keliling di dalam perpus, masih aja nggak nemuin dia. Gue khawatir banget sama Kaila waktu itu. Dan tiba-tiba Kaila di belakang gue. Gue kaget atas kehadirannya Kaila. Gimana bisa dia tiba-tiba di belakang gue? Terus kata Kaila, "Gue tidur di kolong meja tadi. Makanya Arda nggak nemuin Kaila." By the way, kok Arda nyariin Kaila? Udah kangen ya? Padahal kan baru aja tadi udah ketemu. Langsunglah gua toel tuh jidatnya si Kaila. Bukan gua yang nyariin elu Kaila, tapi Pak Guru yang nyariin elu. Guru marah sama elu kalau sampai bener lu bolos. Jadi gimana? Lu mau alasan apa? Terus kata Kaila, "Oh alah, itu mah gampang. Bilang aja gua sakit terus ke UKS." Wah bener-bener lu ya Kai, pinter amat bohongnya. Iya dong Kaila gitu, orang tercantik di SMA ini. Waktu itu gua bener-bener mau muntah denger Kaila ngomong gitu. Tapi aslinya dalam hati gua, emang sih Kaila cantik. Bentar, gua tadi ngomong apa? Cantik? Kenapa nih dengan gua? Jadi gua dan Kaila langsung aja masuk ke kelas. Terus kata guru gua dengan nada marahnya, "Kaila, kamu dari mana aja?" Kaila waktu itu nggak ngejawab sama sekali. Malahan dia nyubit gua untuk supaya gua yang ngomong ke guru. "Gini pak, ternyata tadi Kaila nggak bolos. Saya berhasil menemukan Kaila di UKS sambil berbaring lemes pak. Ternyata Kaila sakit." "Oh alah Kaila, ternyata kamu sakit. Gimana sekarang keadaan kamu? Kalau memang masih sakit ke UKS aja lagi." Nggak 1-2 Kaila langsung berlari ke UKS lagi, ninggalin gua. Guru gua langsung bingung. Loh, kok orang sakit bisa lari gitu? Follow buat lanjut part 7 cerita gua dan Kaila.